Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar semua, gimana nih kabarnya? Jadi kita kembali lagi di podcast Tersua. Tempat seru untuk cerita bersama HMP Ganesha. Oke, ini kita juga udah lama sekali ya Mbak nggak podcast lagi karena juga di HMP Ganesha itu baru ada beberapa kesibukan. Jadi kita hari ini diberi kesempatan buat rekaman lagi. Mungkin teman-teman pada kangen juga ya. Kita udah lama nggak podcast, terus juga pasti ada yang heran nih. Kenapa kok MC-nya bukan Mas Ahmad lagi, ya kan? Iya, Mungkin bosen kita Mas Ahmad terus. iya, bosen. Sama penontonnya dikit kali ya, Pak ya. Jadi mungkin kita kenalan dulu nih biar teman-teman juga pada tahu. Jadi aku Nastayendra Octavian Mahardi dari angkatan Pendidikan Sejarah 2021. Saya nggak sendiri, ditemenin oleh siapa Mbak namanya? Namaku Reni dari Pendidikan Sejarah angkatan 22. Jadi untuk sampai ke 40 menit ke depan kita bakal nemenin kalian di podcast episode kali ini. Oke, jadi episode kali ini tuh tentang kewirausahaan dan bisnis. Dan kebetulan juga narasumber kita ini yang udah udah paham betul nih tentang kewirausahaan dan bisnis. Mungkin sebelum kita masuk ke pembicaraan, kita sambut dulu nih pembicara kita. Ayo teman-teman, kita sambut bareng-bareng yuk. Kita sambut narasumber kita. Namanya Mbak Fiska. Halo Mbak Fiska. Halo semuanya. Gimana kabarnya Mbak Fiska? Alhamdulillah baik. Ini Mbak Fiska kira-kira akhir-akhir ini kesibukannya apa? Kesibukannya seperti biasa sih dari tahun ke tahun. 6 tahun belakangan ini ngurus bisnis sih. Wah, jadi cocok ya Iya. ini dengan tema kita. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin Mbak Reni bisa baca ini CV dari Mbak Fiska itu apa? Oke, baik teman-teman. Jadi Mbak Fiska ini ya, nama lengkapnya yaitu Fiska Amanda Mulia. Benar Mbak? Iya bener. Ya, dia ini alumni dari Pendidikan Sejarah di UNS dan yang berhasil menjadi salah satu pembisnis dan mempunyai bisnis startup di bidang makanan dan juga fashion. Udah gitu, Mbak Fiska ini selama jadi mahasiswa juga jadi salah satu mahasiswa yang berprestasi. Nih, dibuktikan dengan menjadi juara 1 lomba menulis opini tingkat nasional di Universitas Mataram di tahun 2021 kemarin. Terus ada lagi juara 1 lomba desain poster tingkat nasional Universitas Mataram, dan masih ada juara 1 lagi di lomba poster tingkat nasional Universitas Brawijaya. Duh, keren banget Mbak Fiska. Tepuk tangan dulu Mbak Fiska. Dan masih banyak lagi ya prestasi dari Mbak Fiska dari lomba akademik maupun non akademik. Lalu selain prestasi nih, kira-kira ada nggak Mbak Reni pengalaman dari Mbak Fiska yang kayaknya nih luar biasa gitu loh? Wah, pasti ada dong. Jadi Mbak Fiska ini menjadi penerima dana hibah startup kontes digital planner yang diselenggarakan oleh Mawa UNS di tahun 2020 kemarin. Nah, yang paling unik nih, Mbak Fiska pernah jadi itu ya Mbak, ikut program KKN 45 hari dengan program kerja utama mengajar anak buruh migran di Indonesia yang ada di Sabah, Malaysia. Iya betul. Keren banget. Tepuk tangan lagi yo Mbak Fiska. Dan pengalaman ini ya menjadi narasumber di seminar, webinar tentang kewirausahaan. Iya. Udah lebih dari 50 kali ya Mas. Keren banget ya. Berarti emang narasumber kita ini emang berpengalaman di bidang Iya. kewirausahaan. Tapi sebelum kita masuk ini pembicaraan, mungkin dari saya ingin tanya nih Mbak, pertama di pengalaman Mbak Fiska yang menurut kami ini kayak keren gitu loh. Iya. Salah satunya tadi yang udah disebutkan Mbak Reni, itu ada KKN 45 hari di Malaysia. Mungkin Mbak Fiska bisa cerita nih kayak kok bisa Mbak dulu bisa KKN di Malaysia, terus di sana tuh ngapain aja programnya, mungkin Mbak Fiska bisa cerita. Iya. Jadi waktu masih kuliah sama seperti kalian, itu kan wajib untuk KKN ya. Nah, saya memilih KKN di luar negeri. Tapi KKN di luar negeri itu masih gimana ya? Orang tuh mandangnya masih kayak gini, ngapain mengabdi untuk orang luar gitu, sedangkan Indonesia aja membutuhkan bantuan. Padahal mereka salah besar memaknai KKN di luar negeri itu bukan mengabdi untuk orang luar negeri, tapi untuk orang Indonesia. Jadi kami tuh mengabdi untuk anak TKI atau TKW yang sekarang namanya buruh migran Indonesia. Jadi gini,
Di Malaysia itu sekolah itu serba gratis. Kalau di Indonesia kan memang gratis ya dari SPP-nya, tapi di Malaysia itu gratis dari seragam itu dikasih cuma-cuma dari pemerintah, nggak hanya seragam ya, buku juga dapat gratis, makan siang pun dapat gratis dari sekolah. Kalau Indonesia belum sampai ke tahap itu ya, Indonesia baru menggratiskan biaya sekolah, tapi kan biaya lain-lain itu masih bayar ya. Awalnya anak-anak TKI dan TKW itu tuh boleh sekolah di sana gitu loh. Tapi lambat laun warga Malaysia kan juga pinter. Masa sih uang negara kita kok untuk membiayai warga negara asing kayak gitu kan. Akhirnya anak-anak buruh migran ini nggak boleh lagi sekolah di Malaysia. Nah karena mereka nggak boleh sekolah, terus perkumpulan dari buruh migran yang pintar-pintar ini berinisiatif bangun sekolah gitu loh. Jadi TKI atau TKW yang dirasa pintar itu mendirikan sekolah, padahal dari latar belakang pendidikannya sendiri TKI TKW ini cuma lulusan SMP atau SMA gitu loh. Nah mereka nekat mendirikan sekolah, otomatis kan kekurangan tenaga pengajar ya. Nah kami dari tim KKN UNS itu di sana itu proker utamanya adalah mengajar selama 45 hari. Jadi sedikit berbeda dengan KKN yang ada di Indonesia kan prokernya ada selain mengajar ada mungkin bersih-bersih desa atau yang bersinggungan dengan masyarakat ya. Kalau ini memang fokusnya di pendidikan karena di sana memang kekurangan tenaga pendidik. Terus selain itu sebenarnya anak-anak di sana itu butuh banget perhatian ya karena dari pendidikannya yang kurang, terus mereka itu kebanyakan ilegal gitu loh, jadi nggak punya paspor dan administrasi yang lengkap. Kalau sekolah itu sering banget ada polisi yang patroli, polisi Malaysia. Nah mereka tuh biasanya lari sembunyi di hutan-hutan karena di Sabah itu masih hutan-hutan. Itu sih pengalamannya. Jadi mungkin sedikit meluruskan, KKN di luar negeri itu kok bukan berarti kita nggak mengabdi untuk Indonesia ya, tetap kok mengabdi untuk Indonesia, cuma mengabdinya tuh untuk orang Indonesia yang tinggal di sana yang nggak seberuntung kita kayak gitu. Keren banget ya ternyata. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang saya terutama ya habis ini mau KKN, jadi mungkin terinspirasi lah bisa membantu warga negara kita yang sedang di luar negeri terus membutuhkan kita juga ternyata bisa ya buat mengabdi di sana gitu. Iya bisa. Jadi kita langsung aja nih ke topik utama kita tentang bisnis dan bisnis. Mungkin dari Mbak Reni sendiri ada yang mau tanyakan? Jadi ini kan Mbak Rizka kan katanya sudah mulai usaha dari dulu kan masih sekolah, terus masih kuliah maksudnya. Tuh kok gimana sih Mbak, bisa diceritakan tuh awal mulanya merintis usaha itu gimana, kok bisa sih kepikiran aku mau usaha gitu. Iya. Jadi awal mula bangun usaha ini semester 3, awalnya itu jualan brownies. Padahal karena kita sama ya backgroundnya dari pendidikan sejarah, tentu agak gimana ya, nggak sinkron gitu loh, kecuali kalau aku lulusan dari atau kuliah tata boga terus buka bisnis kue itu kan cocok banget. Jadi ada cerita menarik gini, dari diriku sendiri tuh sadar gitu loh, kalau aku jualan brownies terus backgroundku pendidikan sejarah pasti susah gitu loh untuk mendapatkan pasar ya kan. Seperti kita tahu brownies tuh yang terkenal siapa tahu kan, Amanda ya. Nah terus gimana ceritanya aku yang baru bangun bisnis brownies ini biar laku. Nah aku ada sedikit cerita menarik. Jadi gini, aku tuh belajar gitu, baca cerita-cerita bisnis orang-orang. Nah kita tahu ya kayak ada pengusaha nyentrik Indonesia Bob Sadino itu, dia awal mulai bisnis juga nggak mudah gitu loh. Ceritanya kan dia pertama dapat warisan dari orang tuanya karena kakak-kakaknya kaya semua, jadi warisannya tuh untuk Bob Sadino. Nah sama Om Bob digunakan untuk tinggal di luar negeri, foya-foya gitulah sama istrinya. Singkat cerita uang warisannya tuh habis dan dia harus kembali ke Indonesia. Om Bob ini nggak punya kerjaan gitu loh. Nah Om Bob nggak punya kerjaan, tapi dia punya relasi karena dia pernah tinggal di luar negeri gitu loh. Dan di luar negeri itu ada yang namanya telur negeri yang kulitnya coklat itu loh. Nah zaman Om Bob masih muda dulu, zaman dulu tuh orang Indonesia nggak
nggak familiar dengan telur luar negeri ya namanya, yang telur coklat itu loh. Tapi orang Indonesia tuh konsumsinya telur putih itu. Nah, Om Bob itu menggunakan strategi pertama, dia memasarkan ke bule-bule itu, terus dia melihat karakteristik orang Indonesia. Orang Indonesia itu suka banget sama yang namanya gratisan. Ya. Terus Om Bob itu strateginya gini, dia bikin pengumuman kalau ada yang beli telur di tempatku 1 kilo misalnya, ada yang pecah satu aja, aku ganti 1 kilo utuh. Nah, ketika yang beli itu ibu-ibu yang cerewet, sama Om Bob itu sengaja dikasih telur pecah gitu. Akhirnya kan diganti nih, ibunya kan komplain, "Om, ini gimana sih kok ada yang pecah diganti 1 kilo utuh?" Kan seneng banget ya kita dapat cuma pecah satu kok dapat gantinya 16, karena rata-rata 1 kilo itu 16. Nah, ibu-ibu itu kan cerewet, terus langsung cerita, mending beli di sana. Nah, awalnya Om Bob itu dapat pasar caranya kayak gitu, strategi marketingnya. Terus yang kedua, aku belajar dari pemilik Primagama. Primagama itu kan di setiap kota itu kan ada ya. Nah, Primagama itu juga menerapkan strategi marketing gini. Jadi dia juga kebetulan memulai bisnis Primagama itu dari kuliah. Nah, owner dari bimbel Primagama itu dulu kuliahnya tuh double, dia kuliah di UGM sama di UNY. Terus mentor-mentornya itu ya mahasiswa UGM sama UNY. Pas pertama kali bangun Primagama, ternyata tuh nggak ada yang mau les sama sekali di Primagama gitu loh. Padahal mentor-mentornya jelas dari universitas ternama di Indonesia, UGM dan UNY. Cuma kok masyarakat nggak ada yang percaya gitu loh. Nah, terus dia belajar nih, kayaknya marketing kita ada yang salah nih, kayak gitu kan. Terus dia ngulik-ngulik, oh, orang Indonesia tuh suka sama yang namanya gratisan gitu. Terus dia bikin pengumuman besar di depan les-lesannya, les di Primagama gratis selama 2 bulan. Otomatis kan berbondong-bondong tuh datang kan. Terus yang datang mau daftar itu disuruh ngantri gitu, sampai bentuk ular gitu antriannya. Terus ditanya-tanya, pokoknya satu anak tuh ditanya 5-10 menit. Pertanyaannya ya standar, kelas berapa, sekolah di mana, rumahnya di mana. Nah, orang yang lewat lihat dari jalan itu, gila, les-lesan baru kok udah serame itu, kayak gitu. Nah, terus kemudian orang-orang itu mulai percaya untuk ngelesin anak-anaknya di situ. Nah, dari kisah-kisah itu aku belajar nih gimana ya caranya biar bisnisku ini bisa laku gitu loh. Pertama, backgroundku bukan boga, terus aku dari pendidikan sejarah, orang pasti ragu kalau aku jualan kue. Nah, kalau dari belajar kisahnya Om Bob sama yang punya Primagama, dia kan bakar uang ya, jadi ngasih gratisan dulu. Nah, berarti aku bisa dong dengan cara ngasih tester ke banyak orang. Tapi karena aku masih mahasiswa semester 3, kendalaku kan di uang nih. Nah, aku mikir keras nih gimana caranya biar orang tuh percaya sama brownies yang aku buat. Aku mikir terus nih, dari Om Bob Sadino sama pemilik Primagama itu aku jadiin referensi, terus aku renungkan gimana ya caranya biar aku tuh punya strategi marketing yang bagus gitu. Posisinya kan aku masih mahasiswa ya. Oh, aku mikir nih, mahasiswa itu punya privilege dosen, ya kan? Yang aku lakukan pas awal-awal jualan brownies itu nggak langsung aku tawarkan ke pasar gitu, nggak langsung aku tawarkan ke temanku, karena aku yakin pasti mereka nggak percaya. Pertama, udah ada brownies besar yang biasanya dikenal orang Amanda. Kedua, backgroundku ini nggak meyakinkan. Jadi pertama yang aku lakukan tuh nawarin dulu ke dosen sejarah. Aku mikir, dosen kalau disuruh beli produk mahasiswa pasti nolak kan, sungkan ya. Nah, aku ngechat dosen pendidikan sejarah dulu. Assalamualaikum Pak, Bu, saya Fiska, mahasiswa semester 3, sedang memulai bisnis, tolong dibantu untuk dibeli, kayak gitu. Dan alhamdulillah dosen itu pasti tawarin tuh pada beli 2 loyang, 3 loyang kayak gitu. Pak Dadan, Pak Fatah semua belilah. Terus malah Prof Nunu itu langsung beli 20 loyang kayak, Mbak, beli 20 loyang dong, tolong dibagiin satu-satu ke meja dosen. Padahal dosen-dosennya tuh udah beli sendiri. Terus dapat dari Prof Nunu. Terus besoknya Prof Nunu chat lagi kan, Mbak, beli lagi, tolong dibagiin ke dosen-dosen S2. Prof Nunu itu royal banget sih kan. Jadi sehari itu laku 30-an loyang lah dari sejarah. Terus aku mikir lagi nih, habis nawarin dosen pendidikan sejarah, aku tuh nawarin dosen PPKN, dosen geografi, fisika, kimia, pokoknya tuh satu dosen satu ANS tuh aku tawarin semua. Dan mereka tuh beli. Dan kalau yang aku tawarin profesor pasti tuh belinya banyak, 20-an gitu lah. Gara-gara itu kan selama 3 bulan tuh
cuma fokus nawarin dosen, terus aku storyin, terus ada yang cocok tuh dosen repeat order, terus sampai sekarang juga masih ada yang repeat order. Padahal pas awal jualan tuh belum enak sebenarnya produkku, cuma ya dikoreksi dosen-dosen terus sih, Mbak ini kurangnya gini. Nah teman-teman yang nggak aku tawarin tapi melihat storyku kan langsung mikir, gila ini jualan kok udah selaris itu ya. Terus akhirnya mereka dengan sendirinya beli. Nah itu strategi marketingnya kayak gitu sih, yang menarik itu sih. Jadi perkembangan bisnisku tuh bisa dibilang sangat disupport oleh UNS karena menemukan pasar di UNS, terus ya itu dosen-dosen yang melarisi, terus aku 3 kali juga dapat dana hibah itu dari UNS kayak gitu. Keren loh, ya ini mungkin kita bisa ngucapin terima kasih buat dosen-dosen prodi sejarah Dadan dan dosen-dosen karena lainnya. dosen prodi sejarah supportnya luar biasa. Iya, luar biasa. Saya juga mau usaha nih Pak, mau dibantu usaha jual baju. Insya Allah. Nanti bisa ditawarin ke Pak Dadan pasti. Iya, bisa. Mbak ini ada yang tanya lagi ya? Jadi kalau mau berbisnis tuh relasi itu sangat penting banget gitu. Penting banget. Jadi relasi sama strategi marketing juga sih biar bisnis kita tuh tetap laku, karena sekarang yang bisnis tuh banyak banget kan. Nah, pinter-pinternya kita bisa bersaing. Kayak saya tadi udah kalau udah ada Amanda yang besar, orang tuh taunya Amanda. Nah, gimana caranya biar bisnis yang baru mulai tumbuh ini tetap menemukan pasar gitu loh. Nah, yaitu dengan strategi marketing itu tadi kayak gitu. Terus awalnya itu, kemudian lama-lama inovasi tuh harus, jadi biar ada yang membedakan. Awalnya aku juga jualan browniesnya sama kayak Amanda, terus biar ada yang membedakan tuh aku ganti penggunaan bahan utama tepung terigunya pakai tepung yang gluten free kayak gitu sih, biar bisnis kita tuh punya ciri khas tersendiri. Oke, tadi dari brownies nih kan di CV-nya Mbak Fiska ini juga ada Tumbasan Snack. Nah itu bisa diceritain Mbak, gimana kayak sejarahnya kok jual snack nih dari brownies kok terus jadi ke snack tuh gimana ceritanya? Oh iya, ya itu jadi ada Tumbasan Snack juga. Itu ceritanya tuh awalnya di UNS itu kan banyak banget ya kantin kejujuran gitu. Nah awalnya itu dari nitip-nitipin di kantin kejujuran itu, tapi sebenarnya tuh kalau mahasiswa tahu ya, iya sih kantin kejujuran emang cenderung hilang-hilang kayak gitu ya. Tapi kalau kita nitip di banyak tempat itu tetap balik modal sih. Dulu waktu kuliah itu aku memanfaatkan juga, jadi ya bisnisku tuh nggak jauh-jauh dari fasilitas kampus. Jadi ada fasilitas kantin kejujuran itu aku manfaatin. Pertama dari jualan di seluruh FKIP, terus sampai fakultas-fakultas lain juga aku titipin. Nah itu banyak banget sih waktu kuliah itu. Pokoknya omset harianku dari cuma jualan di kantin kejujuran itu bisa 1-2 juta per hari. Nah tapi gara-gara itu jangan dicontoh ya, cuma gara-gara itu tuh dulu kuliah sering telat gitu, sampai pernah dipanggil Pak Musa, terus ya sharing cerita, oh ternyata kayak gitu. Saya kira tuh males atau gimana Mbak kok kuliah telat terus, padahal tuh dari jam 5 itu aku udah sibuk nitipin kayak gitu. Nah gara-gara punya track record nitipin di kantin kejujuran dan selalu aku storyin, sekarang tuh malah nggak harus nitipin di kantin kejujuran, tuh pesanan tuh udah ada terus gitu loh kayak gitu. Termasuk yang ini Mbak bawain juga. Ini sebenarnya aku bawain risol mayo. Bisa tunjukin Mbak, siapa tahu teman-teman ada yang mau beli. Pak dosen beli. Oh tapi saya kan udah bukan mahasiswa lagi ya, udah alumni. Mungkin teman-teman yang tertarik, nanti kita cantumin ini nanti nomornya. buat kru ya. Oke. Maaf teman-teman, ini buat kita. Oke, keren banget ya ternyata ya, jatuh bangunnya Mbak Fiska, bangun bisnis dari mahasiswa. Terus juga ini ada bisnis fashion ya, itu apa Mbak? Oh iya, fashion katanya juga mengembangin itu Mbak. Apa tuh Mbak? Ya kan jadi awalnya makanan terus Kok jadi tiba-tiba pakaian. berubah gitu? Oke, jadi aku tipenya gini,
waktu kuliah itu kalau libur semester tuh nggak ya udah nggak berlalu begitu aja, pasti aku selalu mencari kegiatan-kegiatan positif lainnya kayak gitu kan. Jadi kan dulu kegiatanku kan jualan brownies sama tumbasan snack itu ya. Kalau seumpamanya libur semester otomatis kan nggak bisa nitipin di kantin kejujuran. Nah aku tuh pengen upgrade diri, jadi aku ikut kursus jahit di balai pelatihan kayak gitulah selama 2 bulan. Sebenarnya belum mahir sih menjahit. Nah terus habis itu pas aku wisuda kemarin kan pakai kebaya nih, kok banyak banget ya yang komen kebayaku tuh belinya di mana, bahkan aku suruh beli bekasnya aja tuh ada yang mau gitu loh. Nah terus semenjak itu aku kepikiran gimana kalau buka kebaya aja ya, soalnya gini, kalau kita buka jualan fashion yang biasa itu kan orang beli ya udah, jarang buat orang beli terus prepare untuk foto dengan semaksimal mungkin, kita kan jarang. Tapi kalau yang membeli orang-orang yang mau wisuda itu pasti dia prepare banget gitu loh, prepare-nya itu pasti nyewa fotografer untuk mengabadikan momen itu. Nah dengan melihat peluang itu tuh aku jadi pengen jualan kebaya yang membidik pasar khusus, yaitu orang-orang yang mau wisuda. Walaupun yang beli nggak selalu orang wisuda sih, cuma targetku tuh yang paling aku bidik adalah orang-orang wisuda, karena kalau mereka wisuda pasti foto dengan seprepare mungkin, terus aku nanti dikirimi. Nah itu nanti bisa aku unggah di sosial media kebayaku itu. Jadi awalnya itu dari itu upload foto wisuda, kok banyak yang minat sama kebayaku, terus aku jadiin peluang bisnis gitu loh. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak pernah berhenti gitu loh. Padahal kalau dari segi menjahit aku belum mahir-mahir banget, cuma karena aku pernah ikut les jahit itu, aku kan jadi punya komunitas nih teman-teman yang jahit. Ada temanku yang lebih mahir menjahit, tapi dia tuh pas buka jasa jahit tuh ternyata nggak laku gitu loh. Nah semenjak aku ajak kerja sama, gara-gara aku upload foto wisuda itu, terus ada yang beli juga, dia ngirimin foto, terus aku gimana ya, aku publikasikan di sosial media kayak gitu, malah sampai sekarang tuh laku terus kayak gitu. Jadi kerja sama temenku yang bagian menjahit kayak gitu, sama ibuku juga bisa jahit sih, itu awalnya kayak gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tuh orderan seragam wisuda tuh nggak pernah berhenti gitu loh, maksudnya ada terus. Walaupun ada sih sebagian orang yang introvert gitu ya, dia pesen seragam sarimbit satu keluarga, tapi pas dimintain fotonya nggak mau ngasih juga ada, nggak apa-apa. Cuma banyak juga yang mau ngasih gitu loh. Jadi kan ketika mereka ngasih, ya itu gunanya sosial media itu, aku post gitu. Aku pernah baca artikel tuh gini, katanya sih ya, yang pamer itu yang menang banyak. Walaupun nggak selamanya benar sih, kayak Nagita Slavina nggak perlu pamer juga udah menang gitu. Tapi orang-orang biasa seperti kita yang membangun usaha, biar usahanya itu dikenal orang, ya kita harus mamerin gitu loh. Jadi jangan sampai sosial media yang kita miliki itu cuma buat story yang alay-alay nggak penting kan, bisa juga kita gunain buat memamerkan usaha kita gitu loh. Jadi biar orang biasa seperti kita itu, biar usahanya diketahui orang banyak, ya salah satunya adalah dengan memamerkan di sosial media itu tadi. Jadi setiap ada orang yang pesan kebaya di aku, itu selalu aku pamerin terus aku storyin terus post foto-foto dari mereka. Nah itu kan menarik orang lain untuk beli gitu. Jadi orang melihat, ih kok kebayanya bagus ya, terus pesen kayak gitu. Jadi sementara sejauh ini yang banyak pesen tuh orang-orang yang wisuda sama pengen kapelan nih sama pasangannya. Nah ini mungkin adik-adik yang punya pasangan mau kapelan bisa banget custom di @kebaya_by_Fiska. Nah nanti bisa dilihat-lihat katalognya di kolom komentar maksudnya. Jadi buat teman-teman yang suka pamer, daripada pamernya itu buat hal yang nggak baik ya, buat usaha terus dipamerin ke teman-temannya, siapa tahu laku. Iya kan, kita kan maksudnya bukan artis ya. Kalau artis itu kan gampang banget ya nyari pembeli. Nah untuk orang biasa seperti kita ya butuh pamer tadi, kayak pas dibeli dosen itu kan tadi brownies selalu aku pamerin gitu loh, hari ini nih laku 30-50 loyang. Nah, orang kan jadi penasaran, kok laku terus sih. Sama kayak kebaya itu kan aku story terus, kok banyak banget ya yang custom kebaya di sini, kok bagus-bagus ya modelnya. Akhirnya mereka beli karena orang sekarang kan keponya juga tinggi ya. Nah biar keponya mereka tuh terarahkan untuk membeli produk kita kayak gitu. Keren banget ya ternyata ya. Mungkin buat teman-teman
ya tadi kalau mau pesen brownie, snack, pesen kebaya juga bisa ke Iya, Mbak Rizka. banyak banget nih yang sidang skripsi, teman-temanku sedang skripsi tuh konsumsinya bisa banget dari brownies telur sama tumbasan snack. Jadi kan biasanya kan ada konsumsi buat sidang nih sama Ya. oleh-oleh buat sidang. Nah, itu biasanya bingkisan dari brownies telur siap untuk menemani sidang kalian. Terus nanti kalau mau wisuda kebayanya juga siap. Iya. Bisa didengarkan ya Mas Mbak yang Kami sedang akan semuanya. iya, yang sedang wisuda atau mau lagi siap-siap buat persiapan wisuda bisa pesan. Kan hitung-hitung juga dari Iya. kakak tingkat sendiri. Iya, yang mau tunangan juga Ya, bisa. Mbak Reni mau tunangan. Waduh, sama siapa tuh? Ya, nanti bisa dibicarakan. Mungkin sama Mas Ahmad. Sama. Udah. Jadi Jangan, Mbak Maya. bisa diobrolin lagi maksudnya. Oke. Mungkin ini pertanyaan lagi ya dari saya karena bisnisnya Mbak Fiska ini lumayan banyak terus juga pastinya kan menyita waktu banyak juga. Nah, ini mungkin buat teman-teman juga yang sedang lagi merintis bisnis, merintis usaha itu gimana sih Mbak caranya membagi waktu biar ya di akademiknya nggak keteteran karena kan tugas kita sebagai mahasiswa kan juga belajar ya Mbak Reni. Itu gimana biar balance antara usaha kita yang sedang dirintis terus juga akademiknya itu juga nggak ketinggalan itu gimana ada tips and triknya nggak, Mbak? Ya, kalau tips and trick dari saya bikin skala prioritas sih. Jadi sebenarnya kalau ditanya ini kurang tepat juga karena dulu waktu kuliah juga molor lulusnya. Tapi dari kegagalan itu saya belajar gini, hidup itu kan ada skala prioritasnya ya. Nah, bisnis sama kuliah memang bukan hal yang mudah kayak gitu. Susah sih menurut saya. Nah, tapi ya saya tuh dulu udah bisnis, kuliah, pakai pacaran lagi. Nah itu yang bikin keteteran gitu. Memang mungkin ada orang yang bisnis jalan, akademik jalan, pacaran juga jalan ada, tapi kita kembalikan dulu ke diri masing-masing, bisa nggak sih kayak gitu. Kalau nggak bisa harus ada yang ditinggalkan, ya mending yang ditinggalkan ya yang pacaran atau yang nggak penting-penting itu nongkrong yang nggak jelas. Kalau nongkrong tuh dapat relasi, insight baru untuk mendapatkan jalan ketemu investor itu nggak masalah karena bisnis yang saya bangun ini juga 3 kali dapat dana hibah ya. Untuk dapat dana hibah itu kan butuh relasi juga yang ngasih kita info. Terus biasanya hibah ini kan tim ya. Nah, gimana caranya kita menemukan tim yang baik itu kan juga jalannya lewat nongkrong positif kayak gibah-gibah yang gibah-gibah yang ada kebermanfaatannya gitu loh. Nah, itu sih mungkin kalau tips dan trik dari saya, kita bikin skala prioritas aja dulu. Oh, kalau akademik nomor 1 nih, terus yang kedua pengen bisnis ya udah itu aja mampunya. Nongkrong yang kurang penting, yang nggak ada faedahnya ditinggalkan dulu. Pacaran yang nggak penting ditinggalkan dulu. Nanti kalau udah siap ya udah langsung tunangan aja, jangan lupa dipesen bajunya di @kebaya Rizka. Luar biasa ya. Mbaknya ini sangat spontan ya. Mungkin Mbak Reni ada yang mau ditanyakan? Ini deh Mbak, kan ini usahanya banyak banget, makanan, snack, ada brownies tadi, terus fashion. Itu ada struggle-nya nggak sih Mbak untuk mengatur itu semua? Ya kalau ada pasti, bahkan kegagalan juga pernah ada ya. Kan gini, manusia itu hidup di dunia ini tuh punya jatah kegagalan sebenarnya dari Tuhan. Tapi kita nggak tahu jatah kegagalan kita tuh dari Tuhan berapa gitu loh. Biar kita tahu jatah kegagalan kita dari Tuhan itu berapa, ya kita nyoba terus sampai kita berhasil gitu. Misalnya jatah kegagalan kita dari Tuhan itu 3 kali, tapi baru 2 kali kita gagal, kita udah menyerah ya udah kita nggak ketemu sama keberhasilan. Contohnya lampu yang menerangi kita, kalau kita baca di sejarahnya katanya si Thomas Alva Edison ini bisa menemukan lampu itu setelah 99 kali percobaan. Bayangkan kalau Thomas itu di percobaan 98 kali mutung, ya udah nggak ketemu nggak menemukan lampu. Pas dalam bisnis itu fitnah juga pernah saya rasakan sih, sampai urusannya ke kantor polisi juga pernah. Jadi dulu tuh karena udah bisnis dari mahasiswa ya, dari keuangan kan otomatis aman lah ya. Nah itu kan ketika kita di atas biasanya tuh banyak orang yang syirik gitu loh. Nah aku tuh malah dituduh nyuri gitulah ceritanya ya. Terus aku nggak terima dong, aku tuntut sampai aku laporkan ke polisi gitu, dan endingnya mereka minta maaf. Jadi
ya senengnya ada, dukanya juga pasti ada. Nah, gimana pinter-pinternya kita aja mengelola kegagalan dan kesusahan, kedukaan itu untuk menjadi semangat untuk terus bangkit kayak gitu. Karena katanya semakin tinggi pohon semakin apa? Makin kenceng. Iya, Kenceng kenceng ya. anginnya. Nah, sama sih, semakin kita lebih sukses pasti ujiannya juga semakin banyak. Tapi pinter-pinternya kita aja menghadapi kayak gitu. Iya, setuju sih Mbak. Kalau boleh cerita juga teman saya ini juga dulu ada bisnis juga dan sukses. Tuh dituduh sama teman-teman lainnya gitu kayak kok kamu sekarang kaya banget tuh, uang dari mana? Ada yang ngira ini Mbak ngepet tuh. Kan ya, kayak kasihan gitu ya, kita udah susah tapi kok dituduh ngepet kan pasti juga sakit hati ya. Tadi kata Mbak Fiska, apapun yang kita lakukan, entah itu berbisnis, kuliah, kita harus terus berusaha biar ya itu kita kan nggak tahu ya jatah kehidupan kita berapa, jadi kita harus coba terus nih. Nah mungkin terakhir nih dari Mbak Fiska, sama buat teman-teman pendengar juga, entah dari mahasiswa atau pendengar umum yang ingin membuka bisnis, entah bisnis apapun itu, kira-kira dari Mbak Fiska ada tips and trick nggak kayak ini harus mulai dari mana nih gitu? Kayak banyak orang yang bingung nih, aku tuh pengen bisnis tapi bingung mulai dari mana. Kalau saran dari saya, bangun bisnis yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Hal ini bisa kita lihat juga dari contoh Gojek. Gojek ini pintar, dia melihat permasalahan begini. Banyak orang Indonesia yang nganggur tapi punya kendaraan. Banyak juga orang Indonesia yang karena mobilitasnya tinggi butuh ojek. Cuma mau naik ojek tuh kadang kalau beruntung ya dapat ongkosnya murah, tapi kalau lagi apes kan ongkosnya mahal banget ya, karena nggak ada standarisasi harga yang jelas. Nah, Gojek ini melihat permasalahan itu. Ada orang yang punya kendaraan, nggak punya pekerjaan. Ada orang yang butuh mobilitas tinggi tapi mau pesan ojek konvensional takut biayanya mahal. Nah, terus dia bikin aplikasi. Traveloka juga sama, dia melihat permasalahan nih. Orang sekarang tuh pengennya segala sesuatu serba praktis, mudah, cepat, dan instan karena dimanjakan kemajuan teknologi. Nah, itu kan menjadi sebuah masalah ya. Sekarang orang-orang tuh jadi malas gitu loh. Dari situ dia melihat, oh gimana kalau aku bikinkan aplikasi aja nih. Jadi untuk pesan tiket pesawat, tiket kereta api, hotel nggak harus datang kayak gitu. Jadi bikin bisnis yang membantu menyelesaikan masalah. Contohnya bisnis saya aja deh. Jadi brownies kan biasanya cewek itu kan kalau makan yang brownies atau coklat itu takut masalahnya apa? Gendut ya. Nah, oke. Nah, itu kan masalah ya. Cewek ngemil takut gendut. Nah, kita coba cari solusinya. Kita bikin brownies sehat yang rendah gula, gluten free kayak gitu. Jadi tips dari saya adalah bikin bisnis yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi kita hadirkan penyelesaian masalah dalam bisnis kita tadi. Contohnya jualan snack di kantin kejujuran. Itu kan juga ada masalah kan, mahasiswa males jajan jauh-jauh kayak gitu kan. Terus habis itu dia pengennya jajan yang deket-deket, ya udah kita jualan di kantin kejujuran itu. Sama kayak Indomie itu juga pinter sih. Dia melihat permasalahan orang-orang Indonesia tuh nggak semua punya uang. Bayangkan kalau kita beli rendang ya, murah-murahnya 10.000 kan, nasi padang gitu. Terus dia bikin mie goreng rasa rendang, mie goreng rasa-rasa yang harganya cuma 3.000-an. Jadi tips dan triknya yaitu kita sebagai mahasiswa nih, kan katanya kaum yang peka nih. Nah, kita peka, coba dulu kita peka ke lingkungan sekitar kita tuh ada masalah apa, terus kita coba sajikan solusinya dalam bisnis kita itu tadi. Mungkin masalahnya nih, mbak share ini nggak bisa naik ojek biasa yang drivernya cowok, ya bikin aja aplikasi ojek khusus untuk ukti kayak gitu. Jadi kita lihat permasalahan di lingkungan sekitar kita, terus kita hadirkan solusi itu sih. Oke, ya bener sih, kita sebagai kaum muda terutama yang melek intelektual ya, kita kaum mahasiswa juga kalau mau cari bisnis itu kita harus cari peluang gitu loh, kayak judul skripsi itu gitu, kalau ada yang belum dibahas kita ambil itu gitu. Iya, bisnis juga harus gitu. Iya, terus tadi juga buat teman-teman perempuan yang ingin ngemil tapi takut gendut, apa Mbak solusinya? Solusinya brownies lor. Ya. Oke, udah keren banget ya narasumber kita hari ini dan gak terasa udah habis nih waktunya ya, sayang banget ya, padahal ada banyak pembahasan yang pertanyaan juga yang mau disampaikan, mungkin karena ada keterbatasan waktu ya, mungkin lain kali berpanjang ya kan. Iya.
Mas, durasi dong Mas. Ya karena waktu juga udah habis, saya sama Mbak Reni ucapin terima kasih buat Mbak Fiska udah menyempatkan Sama-sama. hadir. Semoga ilmunya yang udah di-sharing ini bermanfaat buat teman-teman semua. Lalu juga bisnis dari Mbak Fiska semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Mbak Reni ada yang mau disampaikan? Iya, aku juga mau ngucapin terima kasih buat Mbak Rizka karena udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing sama kita di sini. Semoga apa yang dilakukan Mbak Rizka, apapun itu bisa jalannya bisa dipermudahkan. Amin. Semoga adik-adik juga kuliahnya lancar, Amin. cepat lulus ya. Amin. On time 8 semester. Amin. Karena Mbak Reni mau nikah ya habis ini? Iya, saya mau nikah sampai jahit. Wah. Jangan lupa ya kalau tunangan. Ya, pokoknya Pernikahan, nah itu. apapun acaranya bajunya tetap di mana Mbak? Kebaya by Fiska. Iya. Teman-teman bantu follow ya. Iya, jangan lupa di follow. Terus mungkin ini ya penutup buat mungkin closing statement dari Mbak Fiska dari apa yang udah disampaikan tadi, mungkin ada yang pengen disampaikan lagi buat penegasan lagi gitu buat teman-teman semua. Oke, kalau closing statement dari saya adalah kita akan melihat apa yang kita yakini. Jadi gini, dulu tuh mikirnya gini, apa mungkin ya saya tuh bisa beli mobil gitu dari usaha-usaha kayak gini. Tapi yakin aja dulu gitu loh. Ternyata sebelum wisuda tuh mobil kebeli gitu loh. Jadi kalau closing statement dari saya adalah kita akan melihat apa yang kita yakini. Pokoknya yakinin aja dulu. Mungkin untuk bangun usaha tuh apalagi nggak punya modal, pasti kan dimulai dari kecil ya. Ya pokoknya kita yakin aja dulu dari yang kecil ini pasti nanti suatu saat akan berkembang jadi besar dan menghasilkan segala sesuatu yang kita butuhkan kayak gitu. Yang penting yakini aja dulu, pasti someday kita akan melihat hasil dari keyakinan kita. Oke. Jadi apa? Yakin ya. Yang penting yakin apapun yang kita lakukan yang penting yakin. Termasuk mendekati jodoh itu kita harus yakin juga ya, kalau kita harus percaya diri gitu. Mungkin itu Mbak Fiska, kalau saya ada salah kata ataupun Mbak Reni juga ada salah kata mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di podcast Tersua dari HMP Ganesha. Terima kasih. Mungkin sekian dari kita. Terima kasih dari Mbak Fiska. Sama-sama. Oke, mungkin buat teman-teman semua terima kasih juga udah mendengarkan podcast kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Like dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you next episode. Oke, tangan.